akan datang waktunya kok nanti.
pertanyaannya mengatakan bagaimana bersyahadat? Kita kan selalu di sini sering orang syahadat. Gimana bersyahadat? Menyaksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, orang tidak melihat Allah. Bagaimana menyaksikan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana menyaksikan? Enggak melihat Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Gimana bersaksi enggak melihat Allah? Nah ini pertanyaan-pertanyaan dari mereka ini yang meminta baiat, harus baiat termasuk Islam. Ya, hadirin hadirat, justru ini adalah dari kedangkalan pemahaman di dalam bahasa. Kenapa? Karena kalau seandainya misal saya membaca satu buku, ya, risalah jamiah atau buku apa karangan siapa bagus, ya, isinya penuh dengan dalil-dalil dan nas-nas yang kuat dan tidak menyimpang, maka saya akan berkata saya menyaksikan buku ini bagus. Menyaksikan apa? Orang ketemu sama orang yang menulisnya. Kita membaca Sahih Bukhari, ini kita ketemu Sahih Bukhari, Imam Bukhari, kan tidak. Dan kita menyaksikan bahwa Sahih Bukhari kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. As-sahihul kitab pada Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menyaksikan itu tidak butuh harus dengan melihat, bisa dengan pengetahuan. Itu adalah nyambung. Kita lanjutkan ke bab salat. Ta'rifus salat. Ini nanti pembahasan bab salat ini agak meluas, tapi nanti akan dibahas setelah bab tauhid di kitab risalah jamiah ini juga. Jadi kita hanya ringkas-ringkas saja mengejar bab som supaya mengejar bab som, karena kita dalam puasa Ramadan, ya. Kita dalam puasa Ramadan bisa di bab salat, ya. Dari hadirat yang dimuliakan Allah, di sini disebutkan arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini sudah jelas, sudah kita jelaskan kemarin. Tadi pertanyaan terakhir yang saya jawab itu penutup selesai sudah, ya, berapa minggu untuk menjelaskan syahadat. Wa iqamus shalah. Nah, ini sekarang pembahasan selanjutnya. Iqam di sini mendirikan sholat secara bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, iqamus shalah adalah menunaikan, menjalankan salat atau suatu hal yang lain. Iqam, ya, iqam itu adalah memperbuat sesuatu dengan tidak meninggalkannya, dengan istiqamah. Makanya kalimat istiqamah berasal dari kalimat iqamah atau iqam, yaitu mendirikan atau menjalankan. Yang dimaksud di sini adalah menjalankan salat. Ini rukun Islam yang kedua. Nah, kita perlu tahu sekarang sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya wa ita'uz zakat, tar dulu, ya, rem dulu biar jelas dulu insan sholat itu apa, as-sholah itu apa. Orang sekarang berbicara ini bid'ah, itu bid'ah, hadis ini dhaif, hadis itu dhaif, ini musyrik, itu musyrik. Tanya coba sholat itu apa? Enggak tahu. Kumaha itu sholat setiap hari 5 waktu, enggak tahu sholat itu apa. Ta'rifus shalah bagaimana di dalam usul fikihnya? Ta'rifus shalah di dalam lughah adalah doa lil khair, doa bil khair.
secara makna umum, salat itu artinya doa dengan kebaikan. Itu makna salat secara umum. Tapi secara syariah ada dua makna. Makna syariah adalah af'alun wa aqwalun iftataha bitakbir wa ikhtatama bitaslim, ya, wa ikhtatama bisalam atau bitaslim. Jadi perbuatan dan ucapan sebagian besar adalah merupakan suatu kumpulan perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Suatu kumpulan perbuatan yaitu ruku, sujud, berdiri, i'tidal, tahiyat dan lain sebagainya itu diakhiri dengan salam. Ya, itu makna salat secara syariah. Ketahui makna salat. Jadi kita dalam salat lebih mantap. Perbuatan, ucapan dan perbuatan sebagian besar adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kenapa di sini disebut ucapan dan perbuatan ghaliban? Kebanyakan ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena salat itu sebagian zahir, sebagian batin. Zahirnya ruku, sujud, bertasbih dan lain sebagainya. Batinnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya berhadapan dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat fa innahu yunadi rabbahu. Nangis Nabi melihat ada bekas air ludah di kan di sana temboknya tanah. Jadi ada bekas air ludah di depan. Ada yang meludah ke depan. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, sungguhnya saat kalian sholat itu fa innahu yunadi rabbahu, sungguhnya ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Jangan meludah ke depan. Kalau memang harus meludah, seandainya memang harus meludah, di sana kan bawahnya tanah, ya, yang meludah kering, maka meludahlah ke kiri. Ya, jangan meludah ke depan karena berhadapan dengan Rabbul Alamin. Hadirin hadirat, hal ini didukung riwayat Sahih Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap kalimat dalam suratul Fatihah, dari awal dijawab majadani abdi, atana alayya abdi, hamadani abdi, sampai di doa pertengahannya. Ketika sudah mulai doa, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Di saat itu dia berdoa, hanya kepadamu aku meminta dan hanya kepadamu aku memohon dan aku mengabdi. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan orang-orang yang dilimpahi kenikmatan, jalan orang-orang yang jauh daripada musibah, jalan orang-orang yang jauh dari kepedihan dan kesulitan, sebagaimana siratal ladzina an'amta 'alaihim, hamba-hambamu yang kau limpahi kenikmatan di dalam kehidupan dunia ini, tetapi
Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Jalan orang yang ditumpahi kenikmatan oleh Allah di dunia, tapi jalannya bukan jalan kehidupan orang-orang yang dimurkai Allah. Adakah cita-cita dan bentuk kehidupan yang lebih indah dari ini? Dilimpahi kehidupan selama hidupnya, tapi bukan di kelompok orang yang dimurkai Allah, waladhdallin, dan juga orang-orang yang sesat, bukan. Orang-orang yang diridhai Allah tapi dilimpahi kenikmatan. Adakah doa seindah ini diajarkan Rabbul Alamin? Apakah Allah akan memberikannya? Bagaimana Allah tidak memberikannya sedangkan Allah yang mengajarkannya? Bahkan riwayat Sahih Muslim Allah menjawabnya, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini bagi hambaku, ini akan kuberikan pada hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kenikmatan di dunia dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kenikmatan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenikmatan akhirat sudah terdahulu secara isyarat disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha memiliki rahmat bagi seluruh hambanya yang baik dan yang jahat di dunia. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah yang melimpahkan kenikmatan khusus untuk orang-orang yang beriman. Sudah terdahulu, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhanku. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya puji-pujian agung bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Ya, itu ucapan-ucapan itu diteruskan Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Kalau sudah Allah menjawab, hambaku memujiku, hambaku menyucikanku, hambaku memuliakanku, apa balasannya kalau sudah Allah menjawab itu? Ya udah, nggak usah ditanya lagi. Kalau urusan akhirat, dunia dedikasi yang cuma sekedar, kata Rasul, kalau dunia itu sebesar sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dunia itu di sisi Allah seperti sayap nyamuk, maka tidak akan diberikan kepada orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi Allah lebih kecil dari sayap nyamuk dunia itu. Seluruh kenikmatan dunia. Hadirin hadirat, tapi kita butuh kenikmatan di dunia ini. Kalau kita terus-terusan dihajar dengan musibah, pupus takutnya iman kita. Maka oleh sebab itu Allah memerintahkan kita membaca suratul Fatihah. Sekali dikabul kita membaca suratul Fatihah, selesai seluruh hidupmu hingga engkau wafat dalam kenikmatan. Cuma kita kalau baca Fatihah enggak khusyuk-khusyuk, pikirannya ke sendal, pikirannya ke PlayStation, pikirannya ke mana-kemana, ke tahu Sumedang, pikirannya ke laki itu. Ya, jangan tegang kalau belajar. Ya, ini belajar fikih, ini Ustaz Salim Nahi juga tahu. Kalau belajar fikih nggak bisa tegang.
ya. Kalau tegang, budrek, ya. Yang tegang. Makna sholat itu tadi apa? Ucapan dan sebagian besar adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu ucapan salat untuk Allah. Salat kepada lainnya, salat juga, tapi secara makna umum. Apa makna umum? Doa dengan kebaikan, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad. Wa ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian makna arkan salat, dan kita mesti mengetahui udur-udurnya. Orang boleh meninggalkan salat itu bagaimana orang boleh meninggalkan salat? Di sini tidak dibahas di dalam azaliyat, makanya saya bahas supaya jelas, ya. Adzarus salat itu ada 4. Yang pertama adalah an-naum, yang kedua adalah an-nisyan, yang ketiga adalah al-jama', yang keempat adalah al-ikrah. Ya, 4 macam ini boleh meninggalkan sholat, tapi harus diqadha, kecuali jama'. Jama' maksudnya jama' takdim atau jama' takhir. Dia jama' takdim. Ngerti jama' kan ente? Ngerti jama' satu makna doang bagi. Jangan cuma satu makna doang, artinya jama'nya cuma itu doang. Kok ngomongnya begitu? Loh, enggak, saya cuma nanya, jangan ngerti jama' itu banyak maknanya. Ya, jama' bukan lima beda. Ya, yang pertama tidur. Orang yang ketiduran nggak wajib sholat dia dalam tidurnya, dalam waktu itu. Lewat waktunya, subuh, dohor, lewat sampai ke asar, bangun pada asar. Ya nggak wajib sholat waktu duhur dia. Nggak wajib bangun dia dengar adzan, orang nggak dengar. Tidur, ya. Tapi wajib qadha. Di sini termasuk juga zawadul aql, orang-orang yang hilang akal. Misalnya dia hilang akal, gila, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Percuma sholatnya nanti mau tamak sebenarnya akhirnya sholatnya. Ya, habis sujud dia berdiri, habis berdiri dia ruku, habis ruku dia berdiri lagi, habis berdiri lagi dia bukannya sujud malah ruku lagi, ruku terus 10 kali baru sujud sekali, berdiri lagi. Ngaco lo, ya, karena gak waras, ya. Kalau kata bahasa Prancisnya gingle itu otaknya ngaco. Termasuk kepada nisyan, yaitu lupa. Lupa gak wajib sholat, dalam artian kelupaan. Kalau kelupaannya ini dihukumi lagi. Kalau kelupaannya karena Allah, sibuk di dalam dakwah misalnya, atau di dalam jihad misalnya, atau di dalam hal-hal yang membuat dia sibuk sehingga dia lupa melakukan sholat, wajib qadha tanpa dosa. Tapi kalau lupanya karena kelamaan nonton bola, kelamaan nonton wayang, model-model itu udah gak ada lagi yang demen nonton wayang, udah, ya. Paling K-pop doang yang kita demen, wayang udah ada lagi dah, Rahmana udah apa zaman dulu itu. Kelewatan nonton, akhirannya ketiduran, wajib jamak sampai
sambil kena dosa juga gitu ya. Itu an-nisyan. Yang ketiga, aduh ini saya kecepatan gak ya? Wih, kecepatan gak? Enggak ya? Bisa dipahami ya, kuliah nih. Ya, sama profesor ini yang ngajar kalian profesor Tibot. Ya. Selanjutnya Anisya tadi sudah dua, tidur sama lupa. Udah ngerti ya namanya tidur melupa. Yang ketiga adalah jamak. Kita jamak takdim yang dalam perjalanan. Pembahasan jamak orang bisa bahas nanti, bukan sekarang waktunya. Nanti ada pembahasan tentang sholat yang lebih mendalam di kitab ini juga. Tapi sekarang ini cuma rukun sholat, menyebutkan rukun sholat, jadi saya nggak bahas panjang-panjang. Jamak itu tadi adalah takdim atau takhir. Kita takdim sholat asar dimajuin di waktu duhur, dibarengin dengan duhur di waktu duhur. Jamak itu nggak banyak, ya. Hanya ada jamak takdim cuma 4. Memajukan waktu asar ke duhur atau waktu duhur ke asar, yang kedua. Yang ketiga, memajukan waktu isya ke maghrib. Yang keempat, memundurkan waktu maghrib ke isya. Nggak ada orang jamak menjamak sholat asar dengan maghrib. Oh, ini itu nah. Ya, dari sononya nggak ada. Ya. Jadi yang ada cuma 4, memaju antara duhur dan asar doang yang bisa dimajuin, dimundurin, sama maghrib dan isya dimajuin atau dimundurin, dah itu doang. Ini gampang, dibikin gampang aja, cuma duhur sama asar, maghrib dan isya, berdua tuh, nggak bisa dipisahin, ya bisa dimajuin, saling maju, saling mundur, demikian maghrib dan isya. Ya, nah kalau jamak, kita jamak misalnya takdim, karena kita dalam udur sholat nanti dibahas. Ya, ini belum pembahasan ke sana. Ini baru rukun sholat aja yang kita bahas. Baru 1, yang kedua iqamatus sholat, Kita memburu-buru mengejar supaya masuk ke bab puasa. Kita berlama-lama sampai selesai puasa, kita terusin, ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau seorang menjamak asar ke takdim, ke duhur, dimajukan ke duhur sholatnya karena dia perjalanan atau sakit atau nanti udur-udurnya ada. Nah itu tentunya di waktu asar dia nggak usah sholat lagi, gitu kan? Paham nggak? Kan seperti itu. Sebagian besar mungkin sudah paham, yang belum paham mesti pahami. Kalau sudah jamaah sudah dilakukan duluan di waktu duhur, dimajuin sholat duhur, habis sholat duhur, sholat asar dimajuin. Nah kalau sudah dimajuin begitu, maka nggak wajib lagi untuk melakukan sholat asar di waktu asar. Nah itu adalah salah satu dari a'dharus shalah, dari udur-udurnya sholat. Yang ketiga al-jamak, ya. Yang keempat adalah al-iqrar. Nah isi jamak nih gak mesti qadha. Kalau tadi yang 2 disebut pertama wajib qadha, tidur dan lupa.
ya kelupaan, wajib qada tuh. Itu bangun, aduh, saya tadi belum sholat zuhur, ketiduran. Wajib sholat zuhur walaupun sudah waktu asar, sama sholat asar, ya. Lalu juga kalau kelupaan, aduh saya lupa tadi sholat asar karena kesibukan apa? Kesibukan dunia, ya wajib qada dan dosa kena. Kenapa? Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua, tidur, lupa. Yang ketiga, jamaah. Yang keempat, al-ikrah. Al-ikrah itu dipaksa. Kamu sholat, saya bunuh. Nah itu khuyiralahu, dipilihkan kepadanya. Kalau dia mau meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat boleh. Ya, ini juga dibahas di dalam Yaqutun Nafis Al-Madhab Ibn Idris, ya, oleh Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Syatili, pamannya Al-Habib Hasan Al-Syatili, ya. Beliau menjelaskan bahwa itu al-ikrah salah satu dari udhurnya sholat. Kalau dipaksa atau tidak boleh sholat, ya sudah, boleh dia meninggalkan sholat tapi nanti qada. Tapi boleh dia sholat, mau dibunuh, kayak mau apa, saya mau sholat, dibunuh, dia syahid nanti. Karena apa? Karena mau membela sholat. Ya, tapi kalau dia tidak mau, ya udah. Misalnya kalau kamu sholat, anak kamu saya bunuh, saya sembelih, ya udah, dia nggak sholat. Nah, nanti qada itu 4 ya daripada adzarus shalah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, daripada makna hadis yang tadi kita baca, sekaligus kita sikat sekaligus ya. Aku diberi 5 kata Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Yang pertama, aku ditolong dengan ketakutan. Orang yang diberi rasa takut dari perjalanan 1 bulan. Jadi dari jauh orang bergentar. Rasulullah mendatang, bergentar duluan, musuh maksudnya, orang yang memusuhi Nabi, udah ketakutan duluan. Ada orang rumahnya di mana? Di Jakarta Utara. Ada orang yang memusuhinya di Jakarta Barat. Ini si Jakarta Utara datangnya sebenarnya mau minta maaf misalnya, atau mau menyelesaikan masalah, dia ketakutan duluan. Nah itu salah satu dari warisan Nabi Muhammad SAW. Masiratus syahr, kalau Rasul masiratus syahr, ya, masiratus syahr. Wa ju'ilat liyal ardh masjidan wa tahura. Seluruh muka bumi tahir, boleh dipakai sholat. Ya, mau di masjid, mau bukan di masjid, boleh sholat. Bagusnya di masjid, enggak harus di masjid. Ini dalilnya. Kalau ada orang yang mengatakan sholat itu harus di masjid, kalau enggak di masjid enggak sah, dia berarti bertentangan dengan hadis ini. Ini dalilnya bahwa seluruh permukaan bumi boleh dipakai sholat kecuali tempat yang najis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada kelompok yang mengatakan, ngajak-ngajak orang datang, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, kenapa enggak meramaikan masjid? Sholat selain masjid itu enggak sah. Nah, ini kelompok yang kayak begini mesti dipentung nih. Pentungnya pakai hadis ini. Ya. Yeah. Ada hadisnya Wan. Ya. Kalau bahasa Jakartanya ada hadisnya Wan. Kalau bahasa Maduranya ada hadisnya Con.
saya ngomong com salah apa? Com itu bahasa Madura artinya wan atau hujan atau gan atau tuli. Kalau bahasa Jawa tuli. Kita pernah dengar Joko Tuli. Nah ini si Joko Tuli ini yang selalu mengatakan sholat di luar masjid tidak sah. Jawabannya ini pentungannya. Wa ayyuma rajul min ummati adrakat as-shalah falyusalli. Nah, ini lagi jawabannya. Tambah keras lagi nih dihantam dengan martil oleh Rasul. Dimanapun umatku menemukan atau masuk waktu sholat, maka dia sholat dimanapun dia berada. Saya di toilet tentunya ya. Ketika ada najisnya ditutupin pakai tutupan, kalau ada tutupan boleh sholat di atasnya. Ya. Asal najisnya jangan nyambung ke kita. Ya. Nanti bahasanya. Ya. Kita percepat aja nih, karena hadisnya panjang. Wa hilal liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah, aduh bahasanya ini ya biarin dah, namanya ilmu ya. Ghanimah ini panjang bahasanya, ya sedikit deh kita persingkat. Ghanimah ini adalah pampasan perang ya. Kalau orang-orang zaman dulu, ya zaman sekarang juga sama, perang dardur yang kalah kabur, nah itu barang-barangnya dirampas. Kalau orang dulu dia perang bawa barang-barang berharganya, emasnya, apanya, semuanya dibawa. Untuk apa? Untuk dimakan. Kalau lu kalah, habis harta lu. Gitu. Zaman bahula, ya, zaman jebor. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa hillatil ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah, halal bagiku untuk makan ghanimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalalkan bagi beliau dan umatnya untuk makan ghanimah. Jadi ghanimah itu diambil bekas-bekas pedangnya, bekas-bekas perisainya, bekas harta-harta yang dia bawa, yang dia kabur, itu diambil. Nah itu ghanimah namanya. Ya. Ghanimah itu musuh yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalah kabur. Nah diambil harta, itu disebut pampasan perang. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dah, nggak usah luas-luas deh, nanti ribut. Wa kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, dan para nabi itu dibangkitkan kepada umatnya masing-masing. Sedangkan aku dibangkitkan kepada seluruh nasi kafah, kepada seluruh manusia. Untuk seluruh manusia di barat dan timur diberi hadiah oleh Allah Sayyidina Muhammad, rahmatan lil alamin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa utitu syafa'ah, dan aku diberi hak syafa'ah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika dibentangkan jembatan Sirat baina dari jahannam, di antara neraka, di antara lubang neraka jahannam, jembatan Sirat dibentangkan. Maka di saat itu aku dan umatku yang pertama kali melintasinya, ana wa ummati awwal man yunjizuha.
aku dan umatku yang pertama kali melintasinya. Di saat itu terdengar suara al-murru ala sirat, hayya murru ala sirat, ayo silakan melintas di jembatan sirat. Selepas sirat telah berhautnya Sayyidina Muhammad SAW. Rasul berkata, kain-kain baja dan besi dari neraka jahanam, dari dasar-dasar neraka jahanam menarik para pendosa untuk jatuh sampai mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka itu. Kalau Allah maafkan, maka Allah beri sinyal syafaat pada Rasul mensyafaatinya. Sahibu syafaat Muhammad Rasulullah. Kemana kelompok orang-orang yang benci dengan ucapan Sayyidina Muhammad? Di saat itu Sayyidnya siapa? Dia mau lari kemana? Sayyid itu pemimpin, sedangkan Nabi SAW berkata, ana sayyid walad Adam, ana sayyidul awwalin wal akhirin. Riwayat Sahih Bukhari, ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku adalah pemimpin seluruh yang pertama manusia yang terakhir. Beliau yang beri nama dirinya Sayyid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu dalam keadaan kayak begitu mau melintas, mau kemana tuh orang-orang yang melarang ucapan Sayyid kepada Nabi Muhammad? Pemimpin kami Muhammad. Dia nggak boleh nyebut pemimpin kami Muhammad. Itu pemimpinnya siapa? Hitler. Iya, repot loh. Musuh siapa pemimpinnya saat itu? Ditanya sama malaikat, pimpinan lu siapa? Kan dulu nggak boleh bilang Sayyid, bidah. Lu sekarang pimpinan lu siapa? Selama barang itu umat begini. Pajak itu jangan bingung. Nah itu hadirin hadirat dan dimuliakan Allah, sebagian yang bisa kita sampaikan selesai pembahasan hadis ini dan juga pembahasan risalah jamiah, kita sampai di bab salat. Mungkin malam Selasa yang akan datang masih di bab salat, atau kita sudah keluar dari bab salat menuju bab selanjutnya, yaitu kitab zakat. Ya, ada pertanyaan masuk, pertanyaan dari orang yang nggak ngerti, namanya nggak ngerti, ya namanya nggak ngerti. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana tentuin waktunya sholat? Nggak ada di Quran. Waktunya sholat subuh dari jam sekian sampai jam sekian. Waktunya sholat zuhur dari jam sekian ke jam sekian. Waktunya sholat ini dari jam sekian ke jam sekian. Orang bilang dari mulai terbitnya matahari, dari mulai terbenamnya matahari, itu terbenamnya matahari gelap gulita, itu waktunya sholat isya. Dari mana tuh dalilnya? Ngomong-ngomong aja dari waktu sholat. Riwayat Sahih Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saya beritahu nih, mungkin orangnya hadir di sini mungkin. Ya. Riwayat Sahih Muslim, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mengimami sholat, ngajarin rakaat di awal waktu sholat subuh.
Jadi di saat awal waktu salat subuh di Fajr Shadiq. Apa itu Fajr Shadiq? Nanti kita jelaskan. Ya, Fajr Shadiq yang perlu dijelaskan sekarang. Boleh? Fajr Shadiq ya, nambah lagi waktunya. Fajr Shadiq itu Fajr beneran. Ada dua Fajr itu, Fajr Shadiq, Fajr Kadzib. Fajr beneran sama Fajr bohongan. Fajr bohongan itu cahaya yang naik ke atas horizontal ya, kalau ke atas ya. Apa vertikal? Horizontal kan? Terlihat cahaya yang lurus ke atas. Itu cahaya itu yang adzan awal tuh. Awal masuk waktu sepertiga malam terakhir. Nah itu adzan pertama. Makanya adzan ada dua dari zaman dulu. Sahih Bukhari ada dalilnya adzan itu dua kali. Adzan pertama subuh bukan subuh itu, bukan sholat subuh itu. Itu hanya menandakan saja orang supaya siap-siap untuk melakukan sholat tahajud. Adzan doang. Kalau zaman sekarang adzan disetel, dangdut disetel, apa disetel, pokoknya dahar dor apa aja disetel. Pokoknya masjid musola apalagi bulan Ramadan. Orang akhirnya nggak bisa tidur. Orang maksudnya mau niat bangunin orang yang untuk sahur, karena keramaian akhirnya pas saat sahur ketiduran. Nah, salah. Hadirin yang dimuliakan Allah, boleh ada saat itu dan membaca ayat-ayat daripada surat surat Al-Baqarah. Dari beberapa ayat surat Al-Baqarah dibaca, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liul albab. Itu ada ayatnya. Ya, itu dibaca. Nah, setelah itu udah jangan terusin lagi pakai kaset yang disetel suaranya si orang yang memusyrikan orang-orang yang ziarah lagi. Imam Masjidil Haram, maaf nih, bukan ngejelekin, emang bener. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, kita harus terang-terangan nih sekarang. Kita harus bangkit semangat kita untuk membasmi akidah orang-orang yang selalu berkata bid'ah syirik. Kita harus bangkit untuk membasminya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kedamaian, tapi dengan semangat, tapi dengan dalil-dalil yang kuat. Kita harus membasminya demi semangat Ahlul Badr. Allahu Akbar. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme, nggak pakai kekerasan, kelembutan, masuk wilayah. Semalam saya di Cilengsi, saya dengar banyak orang-orang sebut aja udah langsung Wahabi, orang-orang Wahabi banyak pindah ke Cilengsi karena banyak dihadap sama majelis Rasulullah di Cakung, banyak pindah ke Cilengsi. Saya kejar ke Cilengsi, saya hadir semalam. Ya, malam Senin yang lalu di Cilengsi juga, saya masuk juga. Ya, belum lama patah katanya antena radionya, mudah-mudahan patah lagi. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, habis betul radio ini ngomong begini, ya udah jangan didengerin, matiin, repot banget ngapain nanya matiin nanti udah beres, udah repot nanya, udah puyeng, lu gak tahu. Hadirat yang dimuliakan Allah, ini ajaran harus dibasmi, karena ini ajaran-ajaran inilah, dari kelompok itulah munculnya teroris. Dari kelompok itulah yang benci orang-orang yang non-muslim dan berbeda agama. Dari kelompok itulah orang-orang yang muncul bom bunuh diri dan lain sebagainya. Dari kelompok itu
bom bunuh diri, keluaran Lirboyo, nggak ada. Ada kayak Ahmad Baihaqi di sini, keluaran Lirboyo, nggak bom bunuh diri, ya, tapi bisa terbang kemana-mana. Keluaran pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, bom bunuh diri nggak ada, jadi teroris nggak ada. Dari kelompok mereka tuh, ya, yang jidatnya ada balak 6, sekalian nih balak 6 kali kusuk, imamnya balak 6, udah raja gitu. Oh, musir kok kenapa jadi begini? Iya, habis. Minta maaf, saya minta maaf ya, saya nggak bisa berdiri. Tadi sebenarnya hampir nggak hadir majelis. Tanya sama sekretari baru kita nih, sekretari baru kita yang gantengnya, ya, sekretari satu tanya sama juga tanya yang lain. Saya tadi udah nggak kuat, maklum saya bilang saya nggak kuat, saya berubah. Mudah-mudahan saya bangun. Coba bangunin saya nanti sekitar jam 8. Saya tidur, basah keringat semua di wajah. 8 kurang 10 menit bangun. Aduh, mau tarawih. Ini kalau beginiin akhirnya ngaco, harus bangkit, bangun, mandi biar seger. Tarawih, sholat isya, tarawih, berangkat sini, jadi agak telat. Jadi minta maaf ya. Jadi karena baru bangun tidur, jadi ngomongnya agak blunder. Minta maaf ya. Kita lagi bahas apaan sih? Kan udah gitu. Tadi menjalankan sholat, iqam sholat. Nanti kita bahas lagi minggu depan, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk yang di wilayah Cakung untuk berjuang lebih kuat lagi, dan insya Allah saya siap untuk selalu hadir di setiap undangan majelis. Amin. Saya mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho atas majelis-majelis yang tidak sempat saya hadiri, tapi alhamdulillah kesehatan saya sekarang sudah alhamdulillah fit, insya Allah bisa hadir di semua majelis. Cuman yang saya bingung di bulan Ramadan ini kan setiap amal pahala, kata Imam Nawawi dari menukil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, firman Allah bahwa setiap amal dilipat gandakan 700 kali lipat, ya. Tapi ini berarti satu majelis, kalau kita kumpul di majelis berarti sama dengan 700 kali majelis. Tapi kalau majelis Rasulullah atau majelis Rasulullah malah jadwalnya sepi. Kemana? Bikin kolam kali. Penuhi majelis, mumpung saya sehat walafiat, kalau gua sakit aja penuh jadwal. Saya lagi kurang sehat, habis-habisan. Jadwal gimana? Penuh minggu seminggu. Allah, habis seminggu nggak ada satu yang dihadiri. Malam Selasa juga nggak dihadiri. Ya, bagian saya sehat walafiat kosong-kosong. Aduh, apalagi hari-hari 3-4 hari lagi mau lebaran. Jangan diharap lah ada yang bakal undang majelis, ya. Tapi bergerak, bangkit, ya. Di Cakung itu bukan musuh kita. Cakung itu dulu jamaah MR itu orang itu murid saya itu yang mengeluarkan fatwa itu. Murid saya itu berapa kali ngasih kitab sama saya. Dulu saya ngajar dia di situ waktu bulanan atau mingguan, bulanan ya, Cakung. Jadi saya kasih peringatan dengan surat-surat fatwa guru mulia tadi supaya dia merujuk
merujuk ke mereka-mereka yang anti maulid. Ini yang anti maulid ini yang ngalangin, yang membuat negara kita akhirnya jadi jelek namanya, nama baiknya. Oh, kita damai-damai jauh dari dulu ya. Kita hanya tahu perang di saat kita diserang. Ahlul Badar itu cuma petani disuruh perang, tapi karena perintah Rasul berangkat. Nah, lihat orang zaman dulu, kita mendapatkan kemerdekaan 17 Ramadan, jatuhnya sebagian ada yang bilang 17 Ramadan. Kenapa? Kan senjatanya cuma berbunyi. Mana ada yang dulu punya senjata dengan panser dan lain sebagainya, tapi kok bisa menang? Allah adu domba musuh-musuh Islam. Di saat itu Islam bisa, negeri Indonesia ini, negeri muslim yang terbesar di dunia ini, bisa merdeka, mengumumkan kemerdekaan. Allah kasih kesempatan ya. Tanggal 17 Ramadan jangan lupa ya. Tanggal 17 Ramadan jangan lupa. Tidak ada, kayaknya tidak ada berbicara sampai ini kemarin serabutan itu ya. Karena ada, saya nggak mau sebut namanya, tapi kalian tahu, Dewan Penasehat yang maksa supaya satu orang diundang bulan ya, untuk menyampaikan penyampaian barangkali dia jadi pemimpin nanti sudah kenal majelis Rasulullah. Saya bilang, saya sudah pastikan, bukan pastikan, saya sudah tentukan tidak ada yang ceramah cuma sambutan guru mulia, saya terjemahkan selesai, nggak ada ceramah, nggak topik ini nggak buat saya. Tolong diundang, ya diundang dengan saya SMS atau saya telepon, enggak bikin undangannya, waduh repot ya. Akhirnya bikin juga, ya udah bikin deh, daripada berantem ya. Bulan Ramadan udah pecah hubungan silaturahmi, ya udah deh, karena Dewan Penasehat orangnya juga orang yang kita segani, udah kita ikuti. Kenal deh. Nanti terus setor. Ini buat Badar, orang berkata, "Dek, buat Badar sudah siap, Dek." Siap. Jamaah semua siap. Badar Al-Kubra izinnya sudah keluar di Monas. Ya, izinnya di Monas sudah keluar. Dan insya Allah tanggal 25 Juli kan ya, 25 Juli malamnya kita, malam 17 Ramadan itu tetap seperti biasa membaca nama-nama Ahlul Badar Habib Hud dan Rahman Habib Hud. Kita memegangi Habib Hud nama-namanya. Jadi saya bisa dibantu sama bareng nanti bacanya sama Habib Hud nama-nama Ahlul Badar. Lalu kemudian kita peringatan Fatah Makkah, peringatan Badar Al-Kubra 17 Ramadan, dan peringatan Nuzulul Quran di Monas. Orang nanya, pendanaannya udah siap deh? Seperak juga belum. Tapi biasanya begitu, ntar juga ada yang nunggu, ntar juga ada orang pikirin. Terus kalau nggak ada sekarang, terus nggak jadi gitu. Emang Allah mana? Allah nggak maha melihat apa? Kita mau perayaan Ahlul Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan bantuan lewat hati-hati orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk termuliakan bersama Ahlul Badar dan Ahlul Fatah Makkah. Semoga kita dijadikan di antara mereka. Allahumma ja'alna minhum. Ya, jadi jangan dikira orang bilang, wah Munzir hujanan duit tuh. Itu kemarin tuh Isra Mi'raj tuh hujan duit, tapi Munzir udah bukannya dolar lagi, pound sterling itu tumpah tuh. Yang sambutan sebulan raja duit. Mending kau setor.
sama Dewan Penasehat salah, gak ngambek kumaha, bater jalan terus ya. Kalian gak usah pulang kampung, Jakarta aja. Takbiran ada di sini, yang mau pulang kampung semoga selamat ya. Yang kembali dengan selamat, kembali berangkat dengan selamat, kembali dengan selamat. Tapi yang punya waktu hadir di malam 17 Ramadan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua, khususnya kepada tamu kita yang datang malam hari ini menyisakan waktunya, padahal waktunya ini sempit sekali. Kiai Haji guru kita Kiai Haji Salim Naim ad-da'i ilallah wa ta'ala bih, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para guru-guru kita, para ayahanda kita semua, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pengampunan agar Allah tidak memberdirikan dan membubarkan majelis ini yang barusan dilaporkan dihadiri kisaran 40.000 muslimin muslimat, semuanya tidak bangkit kecuali bersih dari seluruh dosa seperti bayi yang baru lahir. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ucapan terindahmu sepanjang hidupmu hingga sakaratul maut, ya Allah, miliki seluruh jagat semesta, tapi ketika sakaratul maut kau tidak bisa menyebut nama Allah, maka semua itu percuma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan berat menyebut nama Allah. Apa yang membuat mulutmu tergenggam hingga tidak mau menyebut namanya? Kita selalu menyebut nama-nama para pendosa, nama orang yang tidak pernah sujud, nama orang-orang yang menghina, nama orang-orang yang menghina Islam, nama musuh-musuh muslimin. Ringan di mulut untuk disebut. Kenapa nama Allah berat? Ya Allah, ana ma'a abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafata. Hadits qudsi riwayat Sahih Bukhari, aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku, dan ketika hambaku bergetar bibirnya menyebut namaku, taharrakat bi syafata. Saya tidak bisa menerjemahkan kalimat taharrakat bi syafata. Beri saya kemampuan menerjemahkan untuk jemaah makna kalimat taharrakat bi syafata. Bergerak bibirnya bersamaku untuk menyebut nama Allah. Bergerak bersamaku bibirnya, kata Allah. Bergerak bersamaku bibirnya menyebut namamu, berarti bergerak bibirnya bersama
temui aku di jembatan Sirat, temui aku di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan kami damai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan lupa malam 17 Badr, malam 17 Ramadan, dan hari-harimu berindah dengan keindahan siangnya, malamnya. Jauhi, usahakan semampunya, jauhi mumpat. Berkata Imam Ghazali, kalau kau takut untuk berdosa di siang hari puasa, maka tidur lebih baik daripada bermaksiat. Tapi jangan kelewatan waktunya. Ya, hadirin hadirat, molor dan mendingan awal enggak berbuat dosa. Tapi yang punya kesibukan pekerjaan, semoga Allah SWT bimbing untuk jauh bisa menjauhi dosa-dosa mulut dan panca indera dan hati dan lintasan pikiran kita, sehingga puasa kita di dalam puasa khawasul khawas, walaupun kita belum bisa mencapainya. Rabbi, kami mencintai mereka, wal mar'u ma'aman ahab, janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kalimat talqin dan doa untuk guru kita Al-Habib bin Muhammad Baqir Atas radhiyallahu anhu. Mohon maaf atas keterlambatan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wa tamaki.
kursi majelis Rasulullah SAW. Harganya bedanya dengan 100.000, bedanya lebih murah. Yang kita standarnya SNI masih ada lewat-lewat, nggak pakai helm juga, malu-maluin aja itu. Ya, ini bulan Ramadan, sebelum belanja baju baru, belanja helm dulu. Ya, jadi modalin gede itu 100 juta modalnya, karena kita harus beli banyak untuk bikin helm yang lambangnya ngikutin apa yang kita mau. Kita beli 5.000 helm, ya sekali beli 5.000 helm, numpuk di markas. Jadi ini apa? Itu bukan duit, ini dolar. Helm tidak laku. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masih banyak jemaah yang tidak pakai helm. Saya mohon tolong jaga nama baik majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu helmnya cakep, dilihat dari belakang, wih, jemaah akhir, wih, jemaah akhir. Ya, jaga. Demikian. Semoga ibu. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khataman Nabi menjadi la اللهم إني نسألك زيادة في الدين وبركة بالعمر وصحة بالجسم وسعادة